seru. Hore! Bersama pusat penguatan karakter. Wah, keren banget ya Perpustakaan Nasional. Aku baru pertama kali loh kesini. Ternyata di sini nggak hanya menyimpan buku-buku bacaan, tetapi beberapa arsip nasional juga tersimpan rapi loh. Kak Mendy, Kak Budi, tadi waktu aku di jalan, aku lihat ada anak yang lagi diisengin teman-temannya. Kasian deh. Wah, mereka ngapain Kak Ana? Jadi aku lihat anak itu diambil sendalnya terus dilempar-lempar. Langsung aja aku samperin dan menasehati mereka untuk tidak menjahili temannya. Untung mereka mengerti dan akhirnya minta maaf. Wah, aku jadi kepikiran ide nih. Bagaimana kalau kita bikin dongeng bertopik anti perundungan? Perundungan? Apa itu? Itu loh Kak, bullying. Di negeri antah berantah, hiduplah sesosok anak laki-laki bernama Edi. Ia memiliki tubuh yang tidak sempurna sejak kecil, sehingga harus berjalan menggunakan tongkat. Ia tinggal dengan neneknya yang sudah tua dan juga bersama kura-kura kesayangannya yang dinamainya Bongo. Sekalipun Edi merupakan anak yang baik hati dan suka menolong, ia sering dikerjai oleh teman-temannya. Karena bentuk fisik Edi yang tidak sempurna dan tidak dapat lari secepat teman-temannya. Suatu hari ketika teman-temannya sedang bermain, Edi menghampiri mereka. Hai teman-teman, apakah aku boleh ikut bermain bersama kalian? Hei Edi, mana bisa kamu ikut main? Kamu aja jalan menggunakan tongkat. Sanggup kamu mengejar kami? Ayolah, izinkan aku bermain sekali saja dengan kalian. Setiap kali, aku hanya melihat kalian saja dari jauh. Ih, udah pergi sana. Jangan ganggu kami main. Coba dulu belajar lari tanpa tongkat, baru kamu bisa bermain bersama kami. Iya, sana-sana pergi. Yuk kita main lagi. Edi kembali ke rumahnya dengan perasaan sedih. Ia hanya memiliki kura-kura peliharaannya yang selalu ia ajak bicara. Bongo, memangnya aku salah ya kalau aku cacat? Aku kan juga gak mau terlahir cacat. Dari kecil aku selalu hidup sendiri. Aku gak punya teman. Tapi untung aku punya kamu yang selalu aku bisa ajak bicara. Aku mengerti, Edi. Hah? Kamu bisa bicara? Apakah itu benar kamu? Dari kecil, aku selalu di sini melihatmu menangis setiap kali pulang dari bermain. Aku tidak tega, Edi. Aku ingin menemanimu ngobrol. Terima kasih, Bongo. Kamu memang sahabat terbaikku. Edi, aku memiliki sesuatu yang bisa membantumu dalam bermain bersama teman-temanmu. Aku memiliki batu ajaib. Batu ini dapat digunakan untuk membuat teman-teman yang tidak mau bermain bersamamu dapat beku seperti batu. Hah? Apa tidak apa-apa kalau mereka membeku seperti batu? Aku tidak tega, Bongo. Aku mempunyai rencana, Edi. Percayalah, hal itu supaya kamu dapat bermain dengan mereka. Di suatu pagi, anak-anak tersebut melihat Edi sedang berjalan perlahan di lapangan bermain sambil memegang batu ajaib pemberian Bongo. Hai Edi, sedang apa kamu sendirian? Karena sendirian, kamu jadi main sama batu. Bukan. Yuk kita bermain bersama. Kami gak mau main sama anak cacat sepertimu. Ayolah, kali ini saja. Aku ingin bermain bersama kalian. Tetapi anak-anak tersebut tidak mengindahkannya dan malah mendorong Edi sampai ia jatuh terjungkal. Dan mereka malah menertawakannya. Bagaimana kamu mau bermain bersama? Sedikit-sedikit jatuh, sedikit-sedikit jatuh. Ayo, coba bangun kejar aku. Karena kesal, ia mengeluarkan batu ajaib itu dan melemparkannya kepada salah satu anak tadi. Dan apa yang terjadi? Anak tersebut menjadi batu. Anak-anak lainnya menjadi terkejut. Begitu pula Edi. Apa yang terjadi? Ayo cepat kabur. Teman-teman, maafkan aku. Aku tidak sengaja. Keesokan harinya, Edi kembali menemui teman-temannya di tempat bermain untuk meminta maaf. Tetapi mereka tidak lagi ada di sana. Selama berminggu-minggu ia menunggu teman-temannya. Tetapi mereka tidak kunjung datang.
Edi merasa kesepian karena ia kehilangan seluruh teman-temannya. Harusnya aku tidak melakukan hal itu terhadap teman-temanku. Sekarang, aku kehilangan mereka semua. Kemudian ia memanggil Bongo untuk menanyakan bagaimana cara mengembalikan Tina yang menjadi batu. Bongo, bagaimana caraku untuk mengembalikan Tina yang menjadi batu? Aku kesepian. Aku ingin melihat mereka lagi, Bongo. Edi, hal itu dapat terjadi apabila teman-temanmu datang dan meminta maaf kepadamu. Setelah mereka menyesali perbuatannya, barulah sihir batu itu akan menghilang. Tetapi Bongo, apakah mungkin hal itu terjadi? Mana mungkin mereka datang ke sini untuk meminta maaf? Tenang saja, Edi. Kamu hanya perlu menjadi teman baik buat mereka dan tidak membalas perbuatan jahat dengan kejahatan juga. Suatu hari, Edi sedang dalam perjalanan pulang dari sekolah dan melihat Dani berada di dekat sungai yang deras. Dari kejauhan, Edi melihat ada tangan yang melambai-lambai dari permukaan sungai dan ikut terseret aliran air. Tolonglah kami. Edi sontak langsung lari ke arahnya dan menawarkan pertolongan. Apa yang terjadi? Kami sedang bermain dan tiba-tiba dia terpelincir jatuh. Bagaimana ini? Kalau Bayu terus terbawa arus, ia bisa mati. Tenang. Aku ada ide. Lalu Edi bergegas menuju ke arah Bayu yang terseret arus deras, lalu merebahkan diri di dekatnya. Ia menawarkan tongkatnya ke arah tangan temannya agar dapat ditarik menuju ke daratan. Bayu meraih tongkat tersebut dan menariknya. Edi berusaha sekuat tenaga menariknya agar selamat. Kamu tidak apa-apa? Edi, terima kasih banyak. Kamu telah menyelamatkanku. Iya, kamu tetap menolong kita meskipun kita jahat kepadamu. Edi, maafkan kami ya. Kami dengan sengaja mengganggumu dan tidak mau bermain bersamamu. Padahal, kamu sangat baik terhadap kami. Iya, Edi. Maukah kamu maafkan kami? Dan maafkan juga Tina ya. Aku sudah memaafkan kalian semua. Maafkan aku juga, karena aku telah marah dan mengubah Tina menjadi batu. Seketika itu juga, Tina kembali berubah menjadi anak normal tepat setelah mereka saling memaafkan. Kemudian Edi segera menghampiri Tina dan meminta maaf. Tina, maafkan aku ya. Aku sangat menyesal telah membuatmu menjadi batu. Aku berjanji tidak akan lagi melakukannya. Maafkan aku juga ya Edi. Aku selalu mengganggu dan menghinamu. Padahal kamu sangat baik terhadap kami. Aku berjanji mulai sekarang tidak akan mengganggu atau mengucilkan teman-teman lainnya. Mulai sekarang kita harus selalu bermain bersama ya, Edi. Kamu sahabat yang baik, Edi. Terima kasih. Setelah mereka saling memaafkan, mereka akhirnya menjadi sahabat yang baik dan selalu bermain bersama-sama. Alangkah baiknya apabila kita semua dapat bermain bersama tanpa ada yang saling menghina dan menjatuhkan satu sama lain. Bagus sekali ceritanya Kak Budi. Aku setuju. Pertemanan itu alangkah baiknya kalau kita bisa menghargai perbedaan dengan teman kita. Dan bukannya melakukan perundungan seperti memukul, apalagi menghina. Iya, kita kan nggak tahu bahwa perundungan itu bisa membuat teman-teman kita menjadi sedih dan terluka hatinya. Bener banget. Dan kalaupun kita yang mengalami perundungan seperti dihina, dipukul ataupun dikucilkan, kita tetap harus baik dengan semua orang. Melalui cerita ini kita bisa belajar banyak dari Edi loh. Sekalipun ia dirundung oleh teman-temannya, ia tetap berbuat baik, bahkan menolong ketika Dani dan Bayu mengalami kesulitan. Tapi selain itu, kisah ini sangat membekas buatku loh, Kak Ana, Kak Mendy. Memangnya Kak Budi pernah mengalami perundungan ya waktu kecil? Bukan sih, tapi aku juga suka pelihara kura-kura kayak si Bongo ini. Semoga kelak kura-kuraku bisa bicara juga ya. Hai kamu anak Indonesia, pelajar Pancasila. Jadilah anak yang mandiri, kreatif bernalar kritis. Teladan untuk keluarga dan temanmu di rumah dan sekolah. Karena kamu
Karso Sung Tulodo. Ing madya mangun karso. Tutmuri Handayani, Ki Hajar Dewanta.